Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indonesia, NIM 091058031908, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pemerintahan nasional. Yang pertama, dimensi pendekatan dalam pelayanan publik. Yang pertama, dimensi dan pendekatan dalam pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayanan dan yang dilayani ke pengertian sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara tersendiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Yang pertama, pendekatan politik, dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson. Fungsi politik, dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson. Fungsi administrasi, seorang administrator harus bebas karena administrator merupakan pelayanan publik yang harus terpisah dari hal-hal politik yang di dalamnya memiliki banyak kepentingan yang jika nanti tetap diterapkan dalam pelayanan publik akan mengurangi kualitas pelayanan itu sendiri. Pendekatan politik merupakan keterkaitan dalam presentasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial. Dalam menekankan 3 faktor, pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa penetapan doktrin organisasi ortodoksi dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya penahanan dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik dan posisi kekuasaan. 2. Pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial menekankan pada kebiasaan pelaksanaan dari desain yang telah dirumuskan pada pendekatan politik baik dari segi efisien dan efektif maupun dari segi anggaran dan sasaran, di mana pendekatan ini untuk mengelola, manage, dan mengkoordinasikan pekerjaan yang dibagi menurut prinsip spesialisasi. Pendekatan manajerial terhadap administrasi publik mengedepankan suatu pandangan individu. Pendekatan manajerial menekankan suatu metode saintifik dalam pembangunan atau mengembangkan pengetahuan. Dalam prakteknya membahas administrasi publik sebagai suatu ilmu pengetahuan dalam memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administratif. 3. Pendekatan legal. Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif yang sesungguhnya, dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik. Pendekatan ini merupakan keberlanjutan dan sinergitas atas 2 pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan politik dan manajerial. Level kebijakan manajerial operasional pelayanan publik. Polisi diartikan sebagai sebuah rencana, kegiatan, atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak, penjaminan, dan pernyataan tertulis, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. James E. Ederson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini menurutnya berimplikasi kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah, bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif, bahwa kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif. Definisi kualitas pelayanan. Menurut Supranto, kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan, namun tindakan tersebut tidak terwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Menurut Jiptono, definisi kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen, serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Dimensi kualitas pelayanan. Tangibles adalah bukti konkret untuk menampilkan yang terbaik bagi pelanggan, baik dari sisi fisik, tampilan, bangunan, fasilitas perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan karyawan. Reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan dan ketepatan waktu, tidak ada kesalahan sikap simpatik, dan lain sebagainya. Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif, serta diiringi dengan penyampaian jelas dan mudah dimengerti. Asuransi adalah jaminan dan kepastian diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi dengan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik. Bentuk dan contoh pelayanan yang berkualitas. Menurut Supriyono, 2003, pelayanan publik yang berkualitas memiliki beberapa kriteria dan indikator sebagai berikut: tempat dan relevan, tersedia dan terjangkau, dapat menjamin rasa keadilan, dapat diterima, ekonomis dan efisien, efektif. Bentuk dan contoh layanan publik. Layanan administratif, yaitu contohnya KTP, akta kelahiran, akta nikah, sertifikat kematian, SIM, STNK, izin bangunan atau IMB, paspor, sertifikat kepemilikan, atau kontrol tanah. Pelayanan barang, contohnya yaitu pasokan listrik, jaringan telepon, air bersih dan sejenisnya. Pelayanan jasa, contohnya yaitu pendidikan, perawatan, kesehatan, transportasi, layanan pos, dan lain-lain. Pelayanan regulatif, contoh bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pengacara dalam kasus hukum yang menjera lainnya. Baik, demikianlah presentasi yang sempat saya bawakan pada kali ini. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.